Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 30 Mei 2022 bersama Ibu Ivon dan Bapak Jopi Tarore dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pencinta Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita sudah jumpa kembali di dalam tahun ini, tahun yang penuh kemenangan, di mana kita sudah dapatkan kemenangan dari COVID. Kita bersyukur ya. Nah, hari ini kita akan renungkan bagaimana dalam bacaan dalam Yohanes 16 ayat 29 dan seterusnya, bagaimana Yesus mengingatkan waktu. Kalau kita baca seluruh perikopnya dari awal, 9 kali, sekali lagi 9 kali Yesus berkata soal saat. Sesaat lagi, 9 kali. Itu berarti suatu penekanan yang luar biasa. Penekanan yang luar biasa bagaimana Tuhan Yesus mau ingatkan kita soal waktu. Dia 30 tahun di dunia ini, kemudian 3 tahun melayani dunia ini, 3 hari dia setelah wafat dan bangkit. Dan sebentar lagi ada Pentakosta. Jadi dia akan pergi sebentar, kemudian dia kembali. Oleh karena itu kita renungkan bacaan ini dulu. Ya. Yohanes 16 ayat 29 sampai 33. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau ingatkan kami senantiasa soal waktu. Melalui Yesus Kristus, kami supaya terus mengingat soal waktu dan waktu. Berbicara lewat renungan singkat ini menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, setelah 3 hari dia wafat, kemudian bangkit. Setelah bangkit 40 hari, dia berkali-kali menampakkan diri kepada para muridnya. Setelah menampakkan diri kepada para muridnya, dia naik ke surga. Kita sudah rayakan beberapa hari lalu, dia naik ke surga, kemudian dia akan mengutus Roh Kudusnya. Mengutus Roh Kudus. Jadi ada satu lagu jadul. Saya melihat ini jangan-jangan terinspirasi dari karya Yesus soal waktu. Begini lagunya kan ya, yang sudah jadul bisa ikuti dan bisa kenal sangat dengan lagu ini. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Daku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja, ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti.
asalkan engkau tetap menanti, menunggu. Dia berkata kepada para muridnya, tunggulah di sini sampai Roh Kudus dicurahkan padamu. Yesus mencurahkan Roh Kudus. Kemudian waktu Roh Kudus tercurah, dia memberikan kuasa pada kita melalui Roh Kudus itu. Dan dia juga memberi kemampuan kepada kita untuk menjadi saksinya. Itu kepada para murid dan pada kita semua. Nah, berbicara soal waktu, karena murid waktu itu merasa bingung, takut, khawatir. Kalau Yesus pergi beneran, bagaimana ini? Tapi rupanya Tuhan Yesus tidak tinggalkan mereka sendirian. Bahkan waktu dia mengutus mereka, dia berkata, Aku menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Senantiasa loh. Nah, berbicara soal waktu, penderitaan para murid, mereka menderita kan? Menderita ketakutan. Mereka berkumpul di satu ruangan yang namanya upper room itu. Ditutup karena ketakutan. Sampai sekarang ruangan itu masih ada. Dipelihara dengan baik. Walaupun berubah-ubah, tetapi tempatnya, lokasinya masih ada. Di Yerusalem itu mereka menunggu dan menunggu. Tapi Yesus berkata, sesaat lagi. Sesaat lagi. Waktu itu singkat. Waktu itu singkat. Demikian kita juga, kalau kita sedang dalam masa pembinaan dari Tuhan, Tuhan izinkan terjadi sesuatu pada kita. Mungkin lewat kesehatan kita, sakit penyakit. Mungkin lewat ekonomi kita yang morat-marit. Mungkin lewat beban-beban dalam hati kita karena masalah dengan keluarga, masalah dengan teman-teman, masalah dengan teman sepelayanan. Bisa terjadi loh. Jangan pikir orang kalau pelayanan sudah kudus. Ada yang kudis. Ada pelayan yang kudis loh. Jangan dianggap semua tim pelayan Tuhan Yesus itu sudah kudus semua. Bahkan ada yang berkhianat pada Yesus sendiri, Sang Juru Selamat, Tuhan dan Raja. Ada yang berkhianat. Apalagi sekarang Yesus tidak kelihatan. Hanya dengan iman kita boleh percaya dia betul-betul ada dan hadir di dalam kita, hadir di tengah kita. Banyak yang bisa demikian. Kalau ada yang demikian, saya pun demikian, minta ampun kalau ada ketidakseriusan dalam pelayanan. Bahkan mengkhianati Yesus. Nah, ingat, Yesus mau berkata demikian. Apapun bebanmu saat ini. Kalau para murid dia berkata sesaat lagi dan betul-betul terjadi. Sehingga Roh Kudus tercurah dan memberi kekuatan, keberanian mereka menjadi saksi. Demikian kita juga. Kita juga dipanggil, dipilih Tuhan dan diutusnya. Kita ini dikatakan sesaat lagi. Jadi yang sedang sakit, yang sedang menderita, sedang penderitaan apapun yang ada padamu. Ingat, Yesus hanya berkata sebentar lagi, sesaat lagi. Sabar, sabar dan sabar. 2 tahun COVID. Bisnis saya, keluarga, boleh bukan hancur lagi, tapi tidak ada penghasilan sama sekali. Zero. Jadi bahkan harus nunggu. Tetapi setelah COVID ini selesai, saya bersyukur luar biasa. Tuhan selama 2 tahun, Engkau izinkan kami memikul ini semua, tidak terasa. Sekejap saja, sesaat saja. Tahu-tahu umur sudah tambah 2 tahun. Apalagi umur sudah begini, ya nggak tahu berapa kali Natal lagi. Mungkin juga teman-teman juga ingat ya, selalu ingat bahwa umur kita sesaat saja. Kalau umur kita dikatakan dalam Mazmur adalah 70 tahun. Setelah 70 tahun, jika kita kuat, bisa lebih dari itu. Itu bonus dari Tuhan. Saya lagi mendapatkan luar biasa bonus. Saya sedang hidup dalam bonus. Oleh karena itu semakin saya yakin pada Tuhan, semakin saya berpegang pada Tuhan,
bahwa memang hidup ini adalah dalam tanganmu. Dan memang sementara, sesaat. Kemudian hidup ini adalah milikmu, dan sehingga aku melayanimu Tuhan. Saya janji pada Tuhan, saya dan istriku Yvonne berjanji pada Tuhan. Apa? Pelayanan kami sampai dipanggil Bapa di surga. Bukan hanya terbatas umur. Sampai dipanggil Bapa di surga. Karena hanya sesaat. Apalagi sekarang. Tuhan yang tahu umur kita semua. Jadi ingat dan ingat. Di dalam waktu yang singkat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melayaninya. Sehingga kita bisa berbahagia baik di bumi maupun di akhirat. Dengan demikian, penderitaan sesaat yang kita sedang alami, yang sedang kita pikul saat ini, Yesus sudah janji kita sesaat lagi. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Putramu Tuhan kami Yesus Kristus sudah janjikan pada kami sesaat lagi. Sehingga saat ini Engkau melihat sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan renungan ini, bahwa penderitaan kami ini hanya sesaat lagi Engkau akan angkat. Beri kelegaan, beri ketenangan, beri kedamaian sukacita dalam hati setiap penderita yang sedang sakit saat ini. Tolong Tuhan, apapun penyakitnya, kami percaya karena Engkaulah pencipta. Engkau yang menciptakan kami dari debu. Engkau yang ciptakan kami dari tulang rusuk Adam. Engkau yang ciptakan kami semua, Engkau juga sanggup memperbaikinya. Tolong Tuhan, sakit apapun yang ada pada teman-teman sahabat kami, Engkau angkat. Demikian juga segala sakit dalam ekonomi, sakit dalam berelasi, apapun yang sedang dipikulnya, saat ini, sesaat saja Engkau berkata, Engkau angkat. Oleh karena itu teman-teman semua, sahabat sekalian pecinta Yesus, mari kita serahkan saat ini di kaki salib Yesus. Inilah Tuhan penderitaanku, inilah Tuhan penderitaanku di dalam ekonomiku, di dalam tubuh jasmaniku, di dalam batinku. Inilah penderitaanku dalam pelayananku Tuhan. Hamba serahkan ke bawah kaki salib-Mu yang kudus. Engkau sudah lunas bayar di kayu salib. Kami mau menerima semua kedamaian, kelegaan daripada-Mu itu Tuhan, karena itu janji-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini dengan iman kami mau menerima berkat daripada-Mu, bahwa benar Engkau mengangkat semua itu. Kami terima itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat, tinggal sesaat lagi. Tuhan Yesus sudah lunasi di kayu salib. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 30 Mei 2022. Terima kasih kepada Ibu Yvonne dan Bapak Yopi Tarore untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.